Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi materi yang berjudul Instrumen Penilaian Aspek Sikap. Tidak lupa juga salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Ibu pengampu mata kuliah Efabel yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kelompok kami, yaitu kelompok 2, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul Instrumen Penilaian Sikap. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Lanjut, Tar. Tari, lanjut. Yang pertama, Atarina Mustia. Yang kedua, Dara Melisa Putri. Yang ketiga, Dini Rohadatul Aisyah. Yang keempat, Febria Permatasari. Yang kelima, Ratu Elviana. Yang keenam, Zahara Vina. Baiklah, sebelum memulai diskusi pada pagi hari ini, marilah kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja masuk ke pembaca materi yang pertama, yaitu Dini Rohadatul Aisyah. Kepada Dini, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan submateri instrumen evaluasi aspek sikap. Yang pertama, ranah sikap menurut Cradwell, A1 sampai A5, kurikulum 2013. 2. KKO penilaian pengetahuan berdasarkan ranah sikap. 3. Prinsip penyusunan instrumen evaluasi aspek sikap. A. Kaidah penyusunan instrumen evaluasi aspek sikap. Kuesioner angket. Lembar observasi sikap. B. Prosedur pengembangan instrumen evaluasi aspek pengetahuan. C. Kisi-kisi instrumen aspek sikap. D. Penskoran penilaian aspek sikap. Yang pertama, ranah sikap menurut Cradwell, A1 sampai A5, kurikulum 2013. Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan penilaian watak perilaku seperti sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Sikap merupakan konsep psikologi yang kompleks sebagai kumpulan hasil evaluasi seseorang terhadap suatu objek, orang, atau masalah tertentu. Klasifikasi ranah afektif menurut Cradwell dan Bloom, Dinyati, dan Mujono, Sambasri Munaf 2001, dikelompokkan menjadi 5 kategori. David R. Cradwell dulunya adalah seorang murid dan Benjamin Bloom yang menciptakan taksonomi Bloom, yang kemudian juga melakukan beberapa penelitian dan pengembangan taksonomi tersebut. Next. Tingkatan ranah afektif menurut taksonomi Cradwell ada 5, yaitu yang pertama, penerimaan atau receiving, A1, mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberi respon terhadap simulasi yang tepat. Penerimaan merupakan tingkat hasil belajar terendah dalam domain afektif dan kemampuan untuk menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. Contohnya, mendengar pendapat orang lain dan mengingat nama seseorang. Yang kedua, responsif atau responding, A2. Satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini, siswa menjadi terlibat secara efektif, menjadi peserta dan tertarik, kemudian berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian. Contohnya, berpartisipasi dalam diskusi kelas. Yang ketiga, nilai yang dianut atau valuing, A3, mengacu kepada nilai terikatnya diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan. Tujuan-tujuan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi sikap dan apresiasi, serta kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan yang kurang baik terhadap suatu kejadian atau objek, dan nilai tersebut diekspresikan dalam perilaku. Contohnya, mengusulkan kegiatan
corporate social responsibility, sesuai dengan nilai yang berlaku dan komitmen perusahaan. 3. Organisasi atau organization. A4. Pada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten membentuk suatu sistem nilai internal. Cukup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup. Kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Sekian, moderator. Saya ucapkan kepada Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Dini Rohadatul Aisyah. Selanjutnya, pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ratu Elviana. Kepada Ratu Elviana, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu yang kelima, karakterisasi atau characterization. Mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang, nilai-nilai sangat berkembang, nilai teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi dan jiwa, dan kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut, dan memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal, dan sosial. Contoh karakterisasi adalah menunjukkan rasa percaya diri ketika bekerja sendiri, kooperatif dalam aktivitas kelompok. Taksonomi tujuan afektif atau sikap. Yang pertama yaitu receiving, atau disebut juga dengan pengenalan. Yang pertama, ingin menerima. Yang kedua, ingin menghadiri. Yang ketiga, sadar akan situasi, objek, fenomena. Selanjutnya, responding atau pemberian respon. Yang pertama, aktif hadir. Yang kedua, berpartisipasi. Selanjutnya, valuing atau pengenalan terhadap nilai, yaitu menerima dan memegang teguh nilai-nilai. Selanjutnya, organization atau pengorganisasian, yaitu menghubungkan nilai yang dipilih dan mengintegrasi dalam kehidupan. Selanjutnya, characterization, yaitu pengalaman. Internalisasi nilai-nilai menjadi pola hidup. Ranah afektif, Cradwell, Bloom, dan Masia tahun 1964. Tingkat afektif, menerima nilai. A1, kemampuan yang diukur, kesediaan menerima suatu nilai dan memberikan perhatian pada nilai tersebut. Menanggapi nilai. A2, kesediaan menjawab suatu nilai dan ada rasa puas dalam membicarakan nilai tersebut. Menghargai nilai. A3, menganggap nilai tersebut baik, menyukai nilai tersebut, dan komitmen terhadap nilai tersebut. Menghayati nilai. A4, memasuki nilai tersebut sebagai bagian dari sistem nilai dirinya. Mengamalkan. A5, mengembangkan nilai tersebut sebagai ciri dirinya dalam berpikir, berkata, berkomunikasi, dan bertindak atau karakter. Kata kerja operasional afektif. Yang pertama, menerima. Memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, dan meminati. Yang kedua, menanggapi, menjawab, membantu, mengajukan, mengkompromikan, menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui, menampilkan, melaporkan, memilih, mengatakan, memilah, dan menolak. Yang ketiga, menilai, mengasumsikan, meyakini, melengkapi, meyakinkan, memperjelas, memprakarsai, mengimani, mengundang, menggabungkan, memperjelas, mengusulkan, menekankan, dan menyumbang.
Yang keempat, mengelola. Menganut, mengubah, menata, mengklasifikasikan, mengkombinasi, mempertahankan, membangun, membentuk pendapat, memadukan, mengelola, menegosiasi, dan merembuk. Dan terakhir, menghayati. Mengubah perilaku, berakhlak mulia, mempengaruhi, mendengarkan, mengkualifikasi, melayani, menunjukkan, membuktikan, dan memecahkan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Ratu Elviana yang telah membacakan materi yang tadi. Selanjutnya kepada Saudari Dara Mayulisa Putri dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan menyampaikan materi yaitu mengenai KKO ranah sikap afektif. Berikut tabel KKO ranah sikap afektif. Bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, prinsip penyusunan instrumen evaluasi aspek sikap. Penilaian sikap merupakan kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sebagai hasil pendidikan. Tujuan dari penilaian sikap adalah untuk mengetahui perkembangan sikap peserta didik dan memfasilitasi tubuhnya perilaku peserta didik. A. Kaidah penyusunan instrumen evaluasi aspek sikap. Yang pertama, kuesioner atau angkat. Angkat merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan dan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Prinsip-prinsip pembuatan kuesioner atau angkat yaitu yang pertama jelas, yang kedua membantu ingatan responden, yang ketiga membuat responden bersedia untuk menjawab, yang keempat menghindari bias, yang kelima mudah mengutarakannya, yang keenam dapat menyaring responden, mampu membedakan jawaban yang benar dan salah dari responden. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Dara Mayulisa Putri yang telah membacakan materi sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Zahara Fina. Kepada Saudari Zahara Fina, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi. Yang kedua yaitu lembar observasi sikap. Lembar observasi sikap merupakan instrumen yang digunakan oleh pendidik untuk memudahkan dalam membuat laporan hasil pengamatan terhadap perilaku peserta didik. Perlu diingat bahwa sikap yang diamati adalah sikap yang tercantum dalam indikator pencapaian kompetensi pada kompetensi dasar atau KD. Adapun lembar observasi yang digunakan untuk mengamati sikap peserta didik dapat berupa yaitu lembar observasi tertutup dan lembar observasi terbuka. Selanjutnya. B. Prosedur pengembangan instrumen evaluasi aspek pengetahuan. Yang pertama, perencanaan evaluasi. Dalam melakukan perencanaan evaluasi, hal-hal yang patut diperhatikan adalah sebagai berikut. A. Analisis kebutuhan. Yang B. Menentukan tujuan penilaian. C. Mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. D. Menyusun kisi-kisi. Yang E. Mengembangkan draft. F. Uji coba dan analisis soal. G. Revisi dan merakit soal atau instrumen baru. 2. Pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi. Dengan kata lain, tujuan evaluasi, model dan jenis evaluasi, objek evaluasi, instrumen evaluasi, sumber data, semuanya sudah dipersiapkan pada tahap perencanaan evaluasi yang pelaksanaannya bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan. 3. Monitoring pelaksanaan evaluasi. Dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah ditetapkan atau belum, dengan tujuan untuk mencegah hal-hal negatif dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, pengolahan data. Mengolah data berarti mengubah wujud data yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah sajian data yang menarik dan bermakna. Yang kelima, pelaporan hasil evaluasi. Kemajuan belajar peserta didik merupakan sarana komunikasi antara sekolah, peserta didik, dan orang tua dalam upaya mengembangkan dan menjaga hubungan kerja sama yang harmonis. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Zahara Fina yang telah membacakan materi sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri Saudari Atarina Muktia. Kepada Saudari Atarina Muktia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang keenam yaitu penggunaan hasil evaluasi. Secara umum, terdapat 5 penggunaan hasil evaluasi untuk keperluan berikut. Yang pertama, sebagai laporan pertanggungjawaban. Yang kedua, untuk seleksi. Yang ketiga, promosi. Yang keempat, diagnosis. Dan yang kelima, memprediksi masa depan peserta didik. Selanjutnya, yang C, kisi-kisi instrumen sikap. Kisi-kisi merupakan matriks yang berisi spesifikasi instrumen yang akan ditulis. Langkah pertama dalam menentukan kisi-kisi adalah menentukan definisi konseptual yang berasal dari teori. Selanjutnya, mengembangkan definisi operasional berdasarkan kompetensi dasar, yaitu kompetensi yang dapat diukur. Definisi operasional ini kemudian dijabarkan menjadi sejumlah indikator. Indikator merupakan pedoman dalam menulis instrumen. Tiap indikator bisa dikembangkan 2 atau lebih instrumen. Skala yang sering digunakan dalam instrumen penilaian afektif adalah skala Thurston, skala Likert, dan skala beda semantik. Yang keempat atau yang D, penskoran nilai aspek sikap. Berikut ini adalah contoh tabel untuk memberikan penilaian sikap pada kurikulum nasional dengan menggunakan pedoman penskoran. Aspek pengamatannya, poin yang keempat berarti selalu, yang ketiga sering, yang kedua kadang-kadang, yang poin 1 tidak pernah. Yang pertama yang dinilai yaitu sikap spiritual atau KI1. Yaitu yang pertama, berdoa sebelum dan sudah melakukan sesuatu. Yang kedua, mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan. Yang ketiga, memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat atau presentasi. Yang keempat, mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan. Pedoman penskorannya yaitu setiap poin maksimalnya 16 dikalikan 4. Yang kedua yaitu sikap sosial atau KI2. Yang akan di aspek pengamatan yang akan dinilai yaitu tidak mencontek dalam mengerjakan ujian atau ulangan atau tugas. Yang kedua, tidak melakukan plagiat. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa adanya. Yang keempat, melaporkan data atau informasi yang ada. Yang kelima, mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki. Poin pedoman penskorannya itu 20 dikali 4. Yang ketiga yaitu sikap tanggung jawab. Aspeknya berupa yang pertama, melaksanakan tugas individu dengan baik. Yang kedua, menerima resiko dari tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat. Yang keempat, mengembalikan barang yang dipinjam. Yang kelima, meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Pedoman penskorannya itu 20 dikalikan 4. Yang keempat, sikap gotong royong. Yang pertama, aktif dalam kerja kelompok. Yang kedua, suka menolong teman atau orang lain. Yang ketiga, kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan. Yang keempat, rela berkorban untuk orang lain. Pedoman penskorannya itu 16 dikali 4. Yang kelima, sikap santun. Aspeknya berupa, yang pertama, menghormati yang lebih tua. Yang kedua, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan. Yang ketiga, menggunakan bahasa santun saat menyampaikan pendapat. Pedoman penskorannya 20 dikali 4. Untuk yang sikap santun tadi, aspek yang keempat berupa bersikap 3S, salam, senyum, sapa saat bertemu orang lain. Dan yang selanjutnya, sikap percaya diri. Aspeknya berupa, yang pertama, berani presentasi di depan kelas. Yang kedua, berani berpendapat. Yang ketiga, berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu. Yang keempat, mampu membuat keputusan dengan cepat. Pedoman penskorannya yaitu 20 dikali 4. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Atarina Muktia yang telah membacakan materi sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.